Eh, Tidak bagus jaringan jadi tidak anu Kak pakai kalau pakai HP alhamdulillah agak mendingan jaringan. iya. Jadi tadi Bu Ramlah. Ya iya iya Pak. Oh, Pak kita berdua Pak ya. iya. Tadi saya belum keluar dari room utama. Masih ada suaranya teman-teman. Iya, kita berdua Keluar. saja Bu Ramlah karena kita berdekatan sekolah tak. Jadi apa temanya malam ini kita diskusi kelompok pemetaan. Iya. Ya, pemetaan sumber sumber daya yang ada di sekolah ya atau di mana? Iya di sekolah di sekolah. Sekolah. Iya. Berarti kita tentukan dulu di mana kita ambil sekolah atau saja. Sekolah Oke, tamu mungkin Pak karena saya orang baru di sini di SMA 14. di sekolah. Iya karena kalau kalau di sekolahku tidak terlalu anu tapi bisa aja cuman eh kita tuh missing anu tuh yang banyak tahu tentang sekolah atas saya baru 2 tahun. Iya. Jadi kita tetapkan di sekolah saya saja dulu. Iya. Iya. Bisa Berarti di apa namanya apa namanya pemetaan atau apa identifikasi Oh iya. semua aset itu ada kayaknya geocachnya pasti. Iya. Jadi kita akan mengidentifikasi aset atau modal apa saja yang dimiliki oleh daerahnya, daerah atau sekolah ini. Daerahnya dan menuliskan apa bagaimana pemanfaatannya Iya. di daerah. Kita di daerah Moncoloy mungkin secara umum. Daerah Moncoloy. Iya, Oh, iya berarti secara umum di secara Moncoloy. umum ya. Iya. Masing-masing sumber daya setiap ya jadi kita identifikasi ini aset yang ada di daerah kita Iya. dan bagaimana pemanfaatannya. Yang mana yang termasuk aset-aset yang terdapat di daerah kita dan pemanfaatannya bagaimana? Gitu ya? Ya, ya seperti itu Pak. Artinya Iya. kita kalau di materi di ruang eksplorasi konsep itu kan kita ada 7 aset dipelajari kan Iya. 7 aset utama. Jadi kalau kita di sini Tetapi kan saya tidak potong Bramla. Tetapi kan 7 aset itu kan belum tentu ada semua di daerah kita misalnya, toh? ya ya betul Pak. Iya. Maka yang ada saja yang di daerah kita, kemudian kita memaparkan apa pemanfaatannya, bagaimana. Ya. Tapi apa aku bilang ini daerah atau sekolah Pak karena kan kita pemetaannya di sini berdasarkan ini Daerah atau atau kita ambil dua-duanya karena kayaknya kalau kita mau anu apa namanya di sekolah sudah di apa di daerah sudah pasti masuk di sekolah. kalau di daerah kita berarti kalau misalnya kita ini satu kecamatan, Iya. berarti di daerah Moncoloy
berarti bisa saja di luar dari sekolah kita. Kalau berbicara tentang daerah, kalau daerah yang dimaksud adalah sekolah kita, ya berarti ruang lingkupnya lebih kecil lagi karena sekolah. Tapi ini kan saya lihat Ibu Pasil ini petunjuk dari pengerjaan diskusi kita ini dari masing-masing sumber daya tersebut setiap kelompok akan membuat identifikasi aset. Jadi dari sumber daya itu yang dijelaskan itu yang ada di LMS, itu yang Ya, kita identifikasi aset itu apakah ada di sekolah kita, di daerah kita, itu, ya. itu ya, Karena ya karena kalau di sekolah Ji paling yang dibahas ya, biotik sama abiotik. Berarti kalau Kak di LMS itu kan ada 7 aset utama. iya, itu ada, Modal-modal manusia tuh, modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, finansial. Itu yang baca di explore konsep. Berarti kita petik saat ini. ya, Kita peta-petakan satu-satu ini. yang itu aset, Ya, yang 7 aset. Kalau memang 7 aset ini ada di lingkungan yang iya, ini. Berarti bagaimana di seandainya pakai kayak ini. Coba masuk dulu di laptop Pak Di supaya bisa kalau langsung share screen. bisa masuk di laptop, Iya, saya coba dulu Pak, iya, supaya buka buka dulu laptop, langsung share screen baru langsung tuh, bisa langsung. 7 aset, Kurang bagus jaringanku Pak. Tidak bagus jaringanku Pak kalau pakai laptop. Saya catat nih kapan dulu ya, di. Saya catat nih kapan dulu nanti kalau sebelum apa besok atau kapan saya kerjai di ini. Apa? Kata kita, Pak bisa share screen ki Pak? Enggak. Pak Sahar, Pak Sahar, iya, kurang oh, bagus ambilkan laptop itu Pak. dulunya, itu tadi tas di dalam, ya, Tidak bagus ki di laptop. saya cari dulu anunya, bisa dikirimkan lewat WA dulu, Yang apa itu Pak? ya, Yang mana itu? saya hendak dapat tadi yang aset 7 aset itu, bawakan dulu nak, mana Oh, tadi tas, yang di di dalam, explore konsep iya, ya. iya, panggil ke masuk, ya, Yang ada pada LMS yang di eksplorasi konsep. iya, iya, iya. Tunggu dulu, aku buka dulu balik, saya buka dulu. Eh,
Kita peta-petakan mereka kapan Pak Di? Iya. Iya. Berarti kita masuk dulu aset utama yang ada di daerah kita. Berarti SDM-nya. Nah, di sini ada 7. 7 aset utama. Iya, ada 7 aset utama yang merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Ya. Yang pertama itu ada modal manusia. Iya. Nah, berarti di sini kalau berbicara tentang modal manusia berarti berbicara tentang bagaimana kualitas Manusia, kualitas manusia. kualitas manusia. Tah? Iya. Jadi pemetaan modal aset di sini adalah bagaimana soal bulannya Ya. yang dimiliki oleh setiap apa namanya warga yang ada di sekolah maupun di daerah setempat. Iya. Di sini juga saya lihat itu pendekatan pengelompokan aset pada modal ini melihat bagaimana kecakapan seseorang yang berhubungan dengan masyarakat. Contohnya kecakapan pemimpin sekelompok orang. Kecakapan dalam mengelola usaha, pemasaran, negosiasi. Berarti ini umum ini. Iya. Sekolah juga daerah. Daya manusia. Jadi iya betul. Jadi kita identifikasi kalau sumber daya manusia berarti umum ya, semua. Iya. Jadi di sini kalau identifikasi aset itu sumber daya manusia, di mana di sini kita harus mengidentifikasi keterampilan dan keahlian guru, gitu ya. Dalam lingkup sekolah saja, guru, Kualitas, staf, dan orang tua. kualitas, Misalnya, ya misalnya di sini jika ada orang tua yang ahli di bidang teknologi, ya mereka bisa dilibatkan dalam pelatihan untuk guru dan siswa. Itu kita identifikasi. Mungkin begitu Pak. ya. Iya, saya kerja dulu di ini. Saya sekalian ketik dulu, Dik. Iya. Jadi yang Bisa. pertama identifikasi aset. Iya. Identifikasi aset. Ini diambil semua 7, Pak. Atau gimana? Iya. Ini kita ambil semua 7. Ambil semua 7. Coba tulis semakin dulu palet 7. Baru nanti kita jelas ya. Satu-satu toh? Ya. Satu-satu dibahas. Satu-satu. Identifikasi. Apa tadi? Yang ada di daerah nih. Pertama, modal manusia. Tadi modal manusia Pak, kualitas sumber daya manusia ya? Ya, sumber daya manusia. Berarti daerah. Dipetakan daerah dulu Pak. Oh, daerah apa yang dimaksud di sini? Kah sekolah atau? Ya. Daerah Makapang. Daerah Mencoloi. Iya.
Iya, Berarti kualitas sumber daya manusia. SDM berarti di SDM. SDM. Jadi berarti kita mengidentifikasi keterampilan dan keahlian, gitu ya? ya. Saya pikir nanti bisa dikembangkan nanti nih Pak kalau masuk mesti Iya, dipresentasi. Untuk modal manusianya, bagaimana SDM-nya di daerah kita di Muncoloi, juga bagaimana SDM-nya dalam lingkup sekolah, kan bisa iya, iya, iya. dikembangkan. Kemudian yang kedua ada modal sosial. Apa? Modal sosial, So, sosial. sosial, Ya, pengembangan dimaknai sosial, dimaknai ya, dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Contoh-contoh yang termasuk dalam modal sosial antara lain asosiasi. Suatu ya, kelompok yang dalam komunitas masyarakat terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam satu tujuan yang sama, yang saling berbagi untuk tujuan yang sama. Artinya di sini lebih membahas tentang bagaimana mereka jiwa sosialnya dalam komunitas di masyarakat, Pak. gitu ya. Jadi jiwa sosialnya. Iya, Kemudian perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan apa itu ya, iya, yang menyangkut tentang sosial di masyarakat. iya. Begitu. Ya, karena kan di sini kita sumber daya ya. Jadi Eh, sumber daya sosial. iya, yang kedua juga di sini saya lihat modal sosial dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan, jaringan. Jadi betul-betul bagaimana jiwa sosialnya ini dalam lingkup masyarakat. Iya, Sosial. Bagaimana seseorang saling berbagi untuk tujuan yang sama, baik formal maupun non formal. iya, Berarti lebih kepada bagaimana apa proses pengembangan pengembangan ya, pengembangan komunitas. pengembangan diri, Komunitas. gitu. Pengelolaan sumber, iya. Jadi ada modal manusia, ya mungkin di sini kita memetakan ada murid, guru, pengawas, komite. Mungkin kita ambil sekolah saja ya, model itu tadi. Kemudian sosial itu kepanitiaan kegiatan sekolah, itu ya. Kalau modal sosial. Jadi mungkin kita tentukan saja lingkup sekolah kali ya.
Yang Iya, terlalu jauh. iya Pak, bisa. Iya, karena kalau terlalu jauh, kita juga Sekolah saja Pak. iya. Sosial. Screen kan gitu Pak, karena nggak bisa share screen. Ya, Ada screen kan, coba kita lihat dulu. Berarti kalau di sekolah iya, bagaimana eh, sekolah memiliki hubungan baik itu terhadap lingkungan sekitar, pemerintah setempat, kemudian kayak dan iya, juga hubungan sosial dengan pemerintah setempat, baik itu polsek, puskesmas, itu semua tempat kalau modal sosial. iya. Iya. Modul. Jadi di sini kan ada 7 aspek manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik. Ini kalau kita ambil dan 7 itu agama dan budaya. Iya. Mungkin kalau di lingkungan sekolah mungkin tidak semua bisa diambil ya. Iya. Iya. Eh, Seperti politik ini kan tidak masuk kalau di sekolah ya. Yang 7 ini. Kan ada 7 aset utama ya. buka WhatsApp tak dulu Pak. Ada saya kirim itu karena nggak bisa ke share screen. Anu juga apa itu nih? Kenapa hand kibelah? Iya. Hmm. Saya juga nggak bisa ke share screen. Jadi Oh, coba bagus di jaringanku langsung. ya mungkin. Ini di sekolah di atau di ambil di mana ya? Baca makin dulu. Ya ini cocok ini. Modal manusia. Iya. Saya kira ini misalnya kan kita ambil saja di sekolah Iya. ya. Di sekolah kita atau saya. Sekolah sama Pak, karena saya orang baru kan di sini, nggak terlalu tahu Kak. Jadi kan di sini kita identifikasi dari misalnya modal manusia. Di sekolah itu kan ada kepala sekolah ya. Ya. Itu. Kemudian itu pendidikannya apa. Kemudian kita sebagai pemimpin manajer. Kemudian guru. Mungkin kita identifikasi juga guru ini berapa jumlah guru ya. Itu. Bagaimana SDM-nya? Ya SDM-nya. Kemudian ya guru di sini kita lihat berapa pendidikannya S1, berapa yang S2, berapa yang bersertifikasi. Kemudian dia sebagai guru teladan, pernah meraih guru teladan. Iya. Di sini kemudian apa lagi? Tenaga kependidikan ya. Ini Pak yang anu yang terbaru. Tenaga kependidikan atau Iya, staff.
Gitu ya. Iya. Iya. Saya kira ini masa aja kita yang itu kita sudah bahas tadi. Iya, Tidak bisa share screen deh Pak. iya. Betul, ini kan ada modal manusia. Jadi aset modal manusia itu misalnya di sekolah guru dan tenaga pendidikan itu terdiri dari berapa persen dari seluruh misalnya apa ya? eh, berapa persen di sekolah S2, misalnya S3, S1 berapa persen? Mungkin kita identifikasi begitu. Iya. Iya. Tunggu Pak, dipetakan satu-satu supaya Iya, langsung. coba kita dulu. Jadi modal manusia itu Sabar. misalnya Kepala sekolah dulu, tak? ya kepala sekolah betul. Kepala sekolah Pemimpin sekaligus sebagai manajer. merupakan penggerak ya. Kemudian gurunya kita petakan berapa Jadi misalnya persen. begini, tunggu dulu. Misalnya modal manusia, asetnya misalnya di situ apa? Guru dan tenaga pendidik ya. Ya, guru dan tenaga pendidik. Murid Ya. juga, murid. Yang lupa. Iya ya, Aset. sebentar. Ya, iya. Sebentar kita kasih masuk. Murid, komite juga masuk kan? Iya. Ya coba Mi kita tulis Ki. Jadi Oke, modal manusia ya siap. Sabar. yang merupakan aset. Sabar Kipai. Ya Tidak bisa. asetnya misalnya satu. Oke, siap. Ya kan modal manusia asetnya satu. Guru dan tenaga pendidik. Modal manusia. Nanti di situ kita jumlahnya berapa? Nanti kan Apa guru dan itu Pak? tenaga pendidik jumlahnya. Ya, Itu dulu kepala sekolah. sebentar. Oh, guru dulu. Guru mi dulu atau boleh juga kepala sekolah. Sekolah Kepala dulu. sekolah. Kepala Boleh. sekolah. Kepala sekolah dulu. Nah, Kepala sekolah ini misalnya dia S1 pendidikannya apa S1 atau S2 itu kan gitu satu. kepala sekolah satu. Nah, lanjut. Guru. Guru dan tenaga Pendidik tenaga kependidikan tendik teknik. guru dan tenaga kependidikan Iya. Pendidikan. Mana di anu juga persentase kan yang pendidikannya. berapa persen S2 iya nanti kita kan diidentifikasi Ya. berapa persen S2 Bagaimana di sekolah? S1 Di sekolah? ya Di sekolah nanti tak? iya nanti dilengkapi Oke. di anu saja. Jadi berapa persen S2, berapa persen S3, S1, sorry, berapa persen SMA, berapa persen SMP. Oke. Nah, sudah. Sabar. Kemudian apa lagi? Siswa. Kemudian Nah, siswa. jumlah siswa Ya. berapa? Nanti tak. Ya, jumlah siswa. Kemudian selanjutnya komite masuk ya? Ya, komite masuk sebagai aset di modal manusia. Ya, betul. Ya. Jadi aset. Kepala sekolah, guru Komite. dan Alumni guru dan, juga. oh alumni juga. Oke. Ya bisa masuk.
Iya, Betul, betul. Modal itu, betul. modal. Iya, modal manusia tuh alumni. Apalagi kalau ada yang produktif, Ya, cocok. yang aktif. Kalau orang tua masuk nggak, Pak? Dia masuk di komite kan, Oh komite iya, dan orang tua gitu saja. Ya, kita orang tua. komite dan orang tua siswa. Kan Oke. orang tua siswa masuk anggota komite. Betul, cocok. Ah, ada pengurusnya dan anggotanya itu semua orang tua siswa. Oke, siap. Nah, oke. Apalagi selain itu misalnya kita identifikasi aset, berapa persen guru yang sudah bersertifikasi, Nanti itu kita anukan di dulu. mana? Nanti itu Hah? dikembangkan, Pak. Modal manusianya dulu ini yang mau dilihat. Modal apa? Manusia. Cocok ini ya, Masuk juga tuh. Lanjut, Guru lanjut guru lagi. bersertifikasi. Iya, masuk pasti. Lanjut lagi dulu selain modal manusia. Masuk makin tidak, masuk makin dulu di strategi pemanfaatannya dulu. Oh iya, astaga, strategi pemanfaatannya. Iya, kan ada asetnya, kita identifikasi dulu aset. Itu kan? Betul, Baru betul. kita masuk strategi pemanfaatannya. Oke, siap. Nah, Strategi di situ kan ada kepala sekolah. ya, Nah, kepala sekolah yang telah mengikuti program sekolah penggerak asik. ataukah guru penggerak, Siap. maka akan lebih mudah dan efektif untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Palang-palang Ki Gang. Ah, palang-palang, tato kiri palang, Kepala sekolah mengikuti apa? guru penggerak, Pendidikan guru penggerak ya pendidikan guru penggerak Oke. atau sekolah penggerak. Atau sekolah penggerak. Maka akan lebih mudah Hmm. dan efektif Dan lebih efektif untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. untuk mewujudkan sekolah. Yang berpihak pada murid. Oke. Kemudian selanjutnya memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan. Ini kan strategi pemanfaatan ini. Ya. Memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti pelatihan, Oke. seminar, workshop, dan lain-lain. Webinar. Kombel juga, Dik. Ya, kombel juga. Mengikuti kombel. Betul. Karena ini sangat berpotensi nih kombel. Ya, guru dan tendik. Guru dulu. Bagaimana strategi pemanfaatannya, Pak? Apa? Murid. Guru. Guru tadi kan sudah. Kepala sekolah tadi. Oh. Ada ke Iya, aku, kan.
kira saya masuk itu guru juga seperti itu, mengikuti pelatihan, toh aktif di Kombel, begitu Iya. ya? Saya bacakan ulang Pak ya. Mm-mm. Kepala sekolah mengikuti strategi pemanfaatan kepala sekolah. Kepala sekolah mengikuti pendidikan guru penggerak atau sekolah penggerak. Itu akan lebih mudah dan lebih efektif untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti pelatihan seminar, workshop, dan kondel. Itu kepala sekolah. Kalau pemanfaatan strategi pemanfaatan guru, Guru mengikuti, gitu ya? eh, guru Guru mengikuti kegiatan Kombel, guru mengembangkan kompetensi melalui ya. Guru mengembangkan kompetensi dengan kompetensinya melalui kegiatan atau pelatihan, melalui pelatihan, pelatihan, seminar, ya, sudah. guru mengembangkan kompetensinya melalui kegiatan pelatihan, kegiatan seminar, kegiatan pelatihan apa? Ya, kegiatan seminar. Seminar. Eh, apa tuh kalau lanjut pendidikan Pak? Melanjutkan pendidikannya bagaimana anunya itu? Guru mengembangkan Ya, melalui kegiatan seminar. melanjutkan studi Iya, atau pendidikan. melanjutkan studi. Guru Apalagi dan Pak, tunggu dulu. Ini di sini kan strategi pemanfaatannya setelah ceritanya ini mengembangkan kompetensinya. Bagaimana strategi pemanfaatannya di sekolah? Hah? ya, Dengan mengimplementasi. Di kelas. apalagi? Di sini guru mengembangkan kompetensinya melalui kegiatan pelatihan, seminar, melanjutkan studi pendidikan dan tentunya Ya, sekolah. Tenaga pendidik apa? Bagaimana strategi pemanfaatannya tenaga kependidikan, Pak? Pendidikan.
pemberdayaan tenaga pendidik secara maksimal melalui administrasi apa Ji? Ya. Kalau tenaga kependidikan. Begitu saja mungkin. Pemberdayaan tenaga kependidikan administrasi. Ada bagian administrasi. Pemberdayaan tenaga kependidikan dengan memaksimalkan dalam pengurusan administrasi. Pemberdayaan tenaga kependidikan dengan memaksimalkan potensi dalam pengurusan administrasi sekolah. Iya, oleh. Oke, selanjutnya siswa. Siswa Pak. Siswa ya. Jadi kalau siswa mungkin begini, kita mengembangkan bakat dan minat murid melalui organisasi sekolah ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Ini begitu bisa masuk ya. Bisa mengembangkan bakat Dan minat murid murid melalui sekolah, melalui organisasi sekolah, baik intra maupun ekstra. Kegiatan ekstrakurikuler. Mengembangkan bakat dan minat murid melalui kegiatan organisasi di sekolah. Begitu, Pak? ya, atau kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang keempat ada komite. Komite dan orang tua. Apa strategi pemaparannya? Ya. Komite. Komite dan orang tua. Alumni. Orang ya. tua. Komite dan orang tua. Nomor 2. Komite dan orang tua pasti. Komite dan orang tua bisa menjadi sumber pendanaan. Iya. Untuk membantu mengembangkan kegiatan sekolah. Berarti masuk sebenarnya juga pengawas, Pak. Oh iya.
Nomor 5, pengawas. Apa strategi pemanfaatannya? Strategi pemanfaatan apa itu? Pengawas. Pengawas. Apa ya? Selalu memberikan apa? Pembinaan. Selalu apa ya? Apa bahasanya? Berikan pembinaan. Iya, memberikan pembinaan Pada kepala sekolah dan guru. Guru dan tenaga kepala sekolah, guru dan tenaga. ya. Selanjutnya alumni. Alumni, Pak. Alumni. Alumni. Alumni apa ya di situ? Bagaimana strategi pemanfaatannya alumni? Pemanfaatan alumni. Belikan duluan masih saya pemanfaatan alumni itu di mana ya, bisa dia membantu, mungkin memberikan kontribusi. Kontribusi Apa kontribusinya alumni? Ya, biasanya. dalam hal pendanaan bisa juga menggalang dana tuh. Menggalang dana. Misalnya ada pembangunan musala, ada mau di ini kan bisa digalang alumni. Sumber sebagai pendanaan guna mengembangkan kegiatan di sekolah atau program sekolah. Sumber pendapatan? Iya. Makanya alumni itu kayak semacam dia menjadi tolak ukur. Tolak ukur masyarakat. Sebagai citra baik tuh. Iya. Masyarakat. Apalagi? Sabar. Membantu dalam pendanaan untuk mengembangkan kegiatan atau program sekolah. Mungkin begitu, Bu. Ya. Kemudian itu saja, mungkin kita lanjut ke yang kedua ya, modal sosial. Kalau alumni itu Pak, kalau alumni di sini menjadi tolak ukur masyarakat untuk menggunakan lulusannya dalam dunia kerja. Bisa. Dan itu membantu pendanaan dalam kegiatan. Ya. Betul. Kegiatan sekolah. Ya, itu saja. Sudah lengkap itu. Kontribusinya. Berarti lanjut ke modal apa selanjutnya?
Kita modal manusia, sekarang kita masuk ke modal politik atau modal fisik atau modal finansial atau modal sosial. Pilih pakai yang mana dulu? Modal sosial dulu. Media sosial mau dulu. Modal sosial, modal. Oke, modal sosial. Modal sosial. Ya, modal sosial mau dulu. Modal Apa di sosial. pertama? Ya, pertama dulu asetnya toh. Aset. Apa? Sudah, Bu? Ya, Ya. Jadi modal sosial, asetnya dulu. Apa yang menjadi aset di sini? ya, tunggu dulu. Apa yang bisa masuk Eh, di sekolah? Gotong royong apa ya? Kerjasama, jaringan cocok nih, jaringan kerjasama ya. dan Jaringan kerjasama, modal sosial. saya kalau di sekolah itu jaringan saya sudah punya kerjasama dengan puskesmas. Jaringan kerjasama dengan puskesmas. Puskesmas, Ya, pemerintah setempat, kemudian pemerintah setempat, polsek. polsek bisa. Ya, karena biasa saya panggil menjadi pembina upacara di sekolah, polsek. Ya, jaringan kerjasama dengan puskesmas, pemerintah setempat, polsek, dan apa? Kemudian dinas pendidikan juga kan? Hah? Iya, instansi dinas pendidikan. Oke, itu mau bisa ada? Sekira itu saja dulu, Oke, bisa dikembangkan lagi. ya. Setelah modal sosial, modal apa lagi? Strategi pemanfaatannya dulu. Iya, astagfirullah. Iya, Strategi pemanfaatan. Strategi pemanfaatan. bekerja sama dengan eh, puskesmas dalam pemeriksaan kesehatan murid. Apa? Bisa sosialisasi. Ya, Sosialisasi. ya bisa. Biasa datang sosialisasi pemeriksaan kesehatan. Sosialisasi pemeriksaan kesehatan. Oke. Sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan. Puskesmas ya. Ya, Pemerintah setempat. pemerintah setempat itu misalnya eh, mana tuh? Apa itu kalau membangun jalan masuk di sekolah? Apa itu? Bekerja sama dengan polres setempat adalah yaitu pembangunan jalan menuju ke sekolah. Bagaimana bahasanya? Pemerintah setempat.
Ya, Kalau enggak masih itu Pak, kalau pemerintah setempat itu mempermudah dalam pengurusan berkasnya nih anak-anak. Biasa kan kadang anak-anak bisa masuk juga, iya. Misalnya kakak, keterangan, ya. dalam pengurusan berkas. Serta kolaborasi Pak di pemerintah setempat kan. Serta peningkatan kolaborasi. Peningkatan kolaborasi. Polsek. Polsek strategi pemanfaatannya mengawas bisa. Ya, pengawas. Polsek. Oh, kalau polsek itu memberikan pembinaan tentang tata tertib berlalu lintas. Pembinaan. Memberikan pembinaan tata tertib lalu lintas. Itu saja Pak. Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Apa di situ? Kalau Dinas Pendidikan. Masuk juga ke Dinas Pendidikan. Ya, Belum dikasih masuk juga Dinas Pendidikan. apa di situ memberikan pemanfaatannya itu sebagai instansi induk yang memberikan pembinaan kepada sekolah dan memberikan bantuan. Sebagai instansi induk untuk memberikan pembinaan di sekolah dan memberikan bantuan. Itu Pak. Pak Sahar, Ya,
Cocok itu Apa itu? sebagai instansi induk untuk memberikan pembinaan di sekolah Ya, dan memberikan bantuan iya. yang berupa Bantuan Sapras. oke. Sudah Mi kapan Di? Ya, Masuk lagi ke modal apa? Modal politik. Modal politik, Pak. politik. Apa itu modal politik? Adakah modal politik dalam sekolah? Bisa ya? Dalam hal apa itu bisa? Modal politik dalam sekolah. Bukan itu kayak modal politik itu umumnya berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Apa? Modal politik digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang Oh iya, berorientasi bisa pada bisa. peningkatan kualitas Ya, pembelajaran. asetnya itu asetnya apa? Itu kan pemanfaatannya. Kalau Hah? status sekolah itu masuk politik. Bisa masuk itu, Bu. Status Berarti sekolah. status sekolah. Iya, status sekolah bisa masuk itu sebagai aset. Tahu, Pak. Modal politik. Langsung mau kapan? Apa? Langsung mau aset modal, langsung mau modal itu sebagai salah satu pemanfaatan sebagai salah satu aset sekolah, modal politik digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Langsung ke pemanfaatan. Iya. Apa paling di situ asetnya? Karena di sini lebih ke apa namanya? Kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Itu mau Pak De. Iya. Masuk di anu saja status sekolah kamu masuk politik kayaknya ya. Enggak, status sekolah. Sekolah. Enggak masuk ya. Untuk melahirkan kebijakan apalagi aset. Bisa kebijakan itu aset kah? Bisa masuk. Iya. Hah? Sekolah. Iya. Status sekolah negeri. Atau bagaimana? Cocok nih Pak. Status sekolah negeri. Iya. Jangan Mi kapan bilang negeri, langsung saja status status Oh itu. sekolah. Iya.
karena kalau langsung mau di sini strategi pemanfaatannya, Dik. Strategi strategi pemanfaatannya, Pak. Strategi pemanfaatannya. Untuk melahirkan Apa di situ ya? Status sekolah bisa memasukkan. Sebagai sekolah apa, Pak? gimana ya? Ya, sebagai sekolah yang bisa Di sini model politik digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. pada kualitas pembelajaran di. Coba cari yang lain. Itu mau saja pakai. Ya, itu mau masuk strategi pemanfaatannya. Selanjutnya modal apa lagi? Modal politik sudah, sosial sudah, modal finansial. Modal agama dan budaya. Agama dan budaya. Modal agama dan budaya, asetnya apa itu? Hampir berapa ya? Kalau di sekolah saya itu 98% 99% beragama Islam. Jadi modal pemanfaatannya Modalnya kan asetnya tuh di aset dulu. aset itu tadi 95%. Aset 90 5% beragam. tunggu dulu, berapa persen itu? 286 15 dibagi 286. Iya, sekitar 95%. Iya, 85. 95% beragama Islam. Strategi pemanfaatannya apa? Apa? Pemanfaatannya. Strategi pemanfaatannya. Segi pemanfaatannya. Dimanfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan siswa di bidang Keagamaan. keagamaan. Kuat. Iya.
Sudah? Sabar. Apa lagi? Aset. Apa? Kalau tidak masuk itu, sekolah berdekatan dengan masjid. Budaya mau kapan lagi, Pak? Karena kan ada Budaya. satu. Oke. Budaya ya. Iya. Mana strategi pengempatannya itu budaya? Budaya. Di situ sekolah terlihat asetnya itu sekolah berada di lokasi di desa, boleh. Sekolah berada di desa Pontomaranu yang setiap tahunnya mengadakan pesta panen. Sudah? Pak, dan Ya. saya sini identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama itu lebih kepada bagaimana melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan keagamaan dalam suatu komunitas. Berarti kayak maulid. Iya, Kan maulid. juga budaya tuh. Ya, maulid. Itu keagamaan maulid. Iya. Mengadakan maulid di sekolah. Kalau kegiatannya mana? Kegiatan rohis begitu? Populer, Pak. Kalau modal apa lagi, Pak? Ya. Modal fisik. Fisik. Tadi sudah masukkan juga itu pesta panen budaya. Belum. Masukkan juga itu sebagai budaya. Karena modal budaya itu pesta panen. Jadi pesta panen. Dan maudu lompoa. Selanjutnya modal fisik. Modal fisik. Apa di situ? Ya gedung asetnya itu gedung utama.
gedung utama. Gedung? Di situ di gedung utama sudah ada kantor ya, ruang kepala sekolah, guru, staf. Sudah. Kantor, ruang guru. Ruang kepala sekolah toh. Iya. Masuk itu kantor kayaknya di. Iya. Gedung utama itu kantor. Kantor saja. Kantor dan ruang kelas. Enggak ada ruang kelas di ruang utama, nanti ada ruang masuk ruang utama juga itu ke kelas di. Iya. Bisa masuk di? Iya. Iya, betul betul. Kelas, kantor dan kelas. Iya, bisa masuk itu. Tidak. Hah? Kantor, ruang kelas, lab juga lab. Nanti masuk, bukan itu nanti tersendiri mungkin di. Kan sesuai dengan saya punya sarana di sekolah karena di sekolah saya toh. Berarti kasih masuk saja ruang utama, berarti kantor, ruang Ya, kelas, dan itu lain-lain. saja. Kantor itu. Yang kedua, ruang laboratorium IPA. Apalagi perpus. Perpus. Pustakaan. Lab komputer dulu. Tidak ada lab komputerku. Lab IPA, Ji. Kan sesuai dengan aset yang ada di sekolah kan. Berarti apa Ji? Iya. Perpus. Ya. Perpus ada. Musalla. Lagi? Perpus, musalla. Itu Ji. Lapangan area olahraga. Lapangan mau. Lapangan boleh. Parkiran. Parkiran. Dan jaringan internet. Lagi tuh. Jaringan listrik. Sumur bor. Lagi? Toilet. Ikutnya itu kodam Pak. Kasih masuk juga. Ah? Kasih masuk juga toilet. Iya kan? Mas fisik. Toh? Iya. Toilet itu ada 4, 2 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Apalagi? Pohon mangga tumbuh. Bisa masuk itu kan? Sekalian nih. Apa namanya? Ubi. Ya? Kebun ubi. Langsung mau strategi pemanfaatannya apa? Apa ini? Strategi pemanfaatannya? Secara umum apa Pak? Secara Karena umum? kalau satu-satu. Iya. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman dan nyaman. Ya. Ya. Bisa nih tahu umum itu toh? Iya.
Nah, Dulu Pak, aku ketik dulu. nah, menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman dan nyaman. Aku lupa tadi pagar. Belum bisa selesai Pak Karta. Tidak, Ces. Panjang nih. Cantik nih. Selesai Menciptakan nih. suasana Ya, yang lagi. aman, Pemanfaatannya di aman, nyaman, dan menyenangkan. kondusif, aman dan nyaman. Yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke. Model apa lagi? Waktu napa? Aku tahu itu saya tidak lihat ke waktu. Eh, dapat Modal digunakan untuk fasilitas kegiatan siswa maupun pengembang guru. yang kedua dapat Dapat digunakan digunakan untuk untuk fasilitas fasilitas kegiatan siswa maupun pengembangan guru. selanjutnya modal lingkungan. Apalagi Modal lingkungan. lingkungan, modal lingkungan alam. Oh, masuk Eh, itu tadi di pohon yang hijau. Ih, asetnya dulu. ya itu miaset. Apa? Banyak tumbuh pohon yang hijau. Aset berada di Berada di lokasi yang dikelilingi oleh kebun ubi. lokasi yang di lokasi pedesaan pegunungan hijau apakah itu bahasanya? Berada di lokasi yang lokasi apa tuh lokasi itu Pak? Lokasi Apa bahasa kerennya? Bahasa bahasa kekiniannya? kerennya lokasi yang hijau. Asik, itu mau lokasi yang hijau. Karena Terisolir. apa? Karena banyak tumbuh. Hijau jam berada di lokasi yang hijau. Hmm. Strategi pemanfaatannya. Ih, ngapa langsung strategi pemanfaatannya? Apa Itu mau kali, paling? Hah? Apa lagi? Itu mau di langsung strategi pemanfaatan. Iya, karena kalau berada di lokasi yang hijau, berarti sudah ada Ya, banyak mie ubi yang dimanfaatkan, banyak mie, ada mie mangga, ada mie apa. nah, tersedia gazebo dan greenhouse untuk outing kelas. Asik. Asik. Tuh. Nah, Tersedia grand tersedia gazebo dan table, greenhouse untuk outing kelas. greenhouse untuk apa kita nanti perbaiki kalau presentasi orang. Ya, kan masih ada juga kesempatan nanti dikit kita. Tersedia gazebo dan greenhouse untuk hot class. Bagaimana lagi pemanfaatannya selain itu? Kewirausahaan kah masuk itu kalau dikembangkan itu ubi menjadi
Apa itu? Kan ceritanya kita yang dekat di lokasi hijau, otomatis kan di sekitarnya itu ada Eh, ubi. apanya tadi? Cukup kan kita berada di lokasi yang hijau, yang dikelilingi dengan tumbuh-tumbuhan, yang dikelilingi dengan eh, eh, tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan, seperti kalau prakteknya anak-anak, ubi itu bisa dijadikan keripik. Iya, betul. Dijadikan keripik Sebagai, singkong. sebagai pemanfaatannya itu sebagai bahan apa di mudah dalam memanfaatkan potensi yang bisa diolah bernilai ekonomi tinggi. Berarti di sini strategi pemanfaatannya banyak potensi alam yang bisa diolah dan bernilai ekonomi tinggi. Begitu, Pak. Ya, banyak. Banyak potensi alam yang Ya, bisa diolah untuk menjadi bernilai ekonomi tinggi. bisa bernilai ekonomi saja. Ada ubi, ada pisang, ada mangga. Ya, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa lagi? Itu mungkin. Begitu saja, Budi. itu kalau anu Pak, itu di sekitar sekolah kita kan tanahnya bisa nggak dimanfaatkan untuk menanam apa anak-anak begitu, cabai apa? Iya, menanam cabe, pernah juga kacang panjang. Nah, berarti masuk juga itu. Iya, bisa bisa. Bahkan itu Ta- taman taman itu waktu kita datang kan ada cabe ditanam di situ. Cabe, Berarti, berarti tanah di sekitar sekolah dapat dijadikan kebun. iya, Dijadikan lahan perkebunan. Kalau di sekolah aku Pak tidak ada mie padat di sekolah aku, tidak ada milahan nah. iya. Ya, seperti cabai. Apa biasa ditanam Pak selain cabai? Kacang. Kacang, iya kacang panjang. Ubi juga, ubi. Ada ubi Ada juga. serai, Ya, ubi. ubi. Lelainya mau ada lelai. Telel dan lain-lain. Ya, Selanjutnya satu lagi Pak, modal finansial. finansial ya. Ya, asetnya tuh dana bos. Ya, dana bos cocok. Dana bos. Eh,
komite, kanting, Ya, betul. ya, kanting, Dana bos, kantin. Ada koperasi. koperasi ada, betul, koperasi. Keluarlah sudah, Mi. Ya, Mi, dong. Ya, sudah Bu. 3 mau. Ya, 3 saja. Manfaatannya. Ya, empat tuh. Dana bos, sewa kanting, komite, koperasi. Itu ya? Masih ada komite? Ada. Tapi iya, ada komite saya cuma besarannya itu tidak ditentukan. Berapa dia mampu sumbangannya. Oke, pemanfaatannya 1. Penggunaan anggaran untuk pembelajaran dan Penggunaan anggaran untuk operasional sekolah. Bisa ya? Iya, betul. Ya. Anggaran untuk operasi sekolah. Apalagi? Penyusunan RKAS. Penyusunan RKS sesuai dengan prioritas dan kebutuhan sekolah. Kasihkan dulu air panas di sini. Sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan RKS sesuai dengan prioritas dan kebutuhan sekolah. Panas semua. Aku bila asin nih. Dan kebutuhan sekolah sesuai dengan juknis. Sesuai dengan juknis, Pak. Enggak, Ci. Ya. Sesuai dengan juknis. Iya. Sesuai dengan juknis. Apalagi? Apalagi? Uang sewa kanting dan koperasi digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah. Koperasi digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah. komite. Komite. Ya. Kalau komite itu sebagai sumber dana alternatif. Oke. Itu Pak. Cukup, Mi. Itu mah. Cukup, Mi. Ya, cukup. Ya. Cukup, Mi. Minta. Ada itu sudah kebayar air 2 di sebelah. Lupa kita bawakan. 2 belum kenalan. Iya. Mari aja. Kira mau saja ulang golong 2. Mana golong tak? Iya. Ada di sana. Sudah ada. Iya. Sudah cukup mungkin deh. Sudah.
Iya, Tidak lama tinggal lagi dapat juga ibu pasir karena iya. kirimkan ke Padi, nanti saya edit Ki, kalau insya Allah selesai. Kapan ini presentasikan? Iya. Apa itu nama Pak? Ada 2 galon di situ. Assalamualaikum Pak Saharudin dengan Ibu Ramla. Ya, waalaikumsalam buat. Lagi serius ini saya harus memanggil Ibu kembali ke main room. Siap buat Ji. Waktu juga yang